Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih belajar tema 2, kelas 2, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum belajar silakan berdoa dan jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 2 kelas 2, subtema 3 pembelajaran 2 halaman 122. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Setelah kita amati gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Benny dan teman-temannya sedang mengamati benda, sedangkan teman yang lainnya sedang bermain di halaman sekolah. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Mungkin di antara kalian pernah, tapi ada juga yang belum ya. Benda apa kira-kira yang diamati oleh Benny dan teman-temannya? Benny dan teman-temannya mengamati minyak yang ada di dalam gelas, terus gangsing, dan yang terakhir adalah balon. Ayo menulis. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Berikut adalah teks yang dibacakan oleh guru. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, dari cerita yang sudah dibacakan oleh ibu guru tadi, kalian tulis judul dan isi ceritanya itu tentang apa gitu ya, di dalam kolom ini. Nah, judulnya tadi apa ya? Mengamati benda. Isi ceritanya tentang apa? Benny mengamati minyak yang ada di dalam gelas dan Benny juga berpakaian rapi. Sedangkan Udin mengamati gangsing. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Gangsing, minyak, dan gelas. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin berpakaian rapi dengan kemeja yang masuk ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Karena jika tidak hati-hati, tangan Benny akan terkena minyak. Bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah sesuai menyerupai wadahnya. Lanjut halaman 124. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Tata tertib dalam berpakaian yaitu harus rapi dengan baju yang dimasukkan ke dalam celana. Mengapa balon bisa terbang? Karena ada udara di dalam balon dan tertiup angin. Ayo bernyanyi. Nah, ini ada lagu Balonku. Penciptanya yaitu A.T. Mahmud. Kalian pasti pernah menyanyikan lagu ini ya, dan tentunya sudah hafal ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu,
merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Bawahnya, ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan yaitu air, gangsing, dan balon. Lanjut halaman 125. Petunjuk. Nomor 1, sediakan alat dan bahan. Nomor 2, amatilah bahan satu persatu. 3, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Hasil pengamatan untuk 1, nama bendanya yaitu air. Ciri-ciri benda cair, bentuknya berubah sesuai tempat. Yang kedua, nama bendanya gangsing. Ciri-ciri benda yaitu padat dan bentuknya tetap. Yang ketiga, nama bendanya balon. Ciri-ciri benda berisi gas dan bervolume. Bawahnya, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda padat, benda cair, dan benda gas mempunyai ciri masing-masing. Ayo berlatih. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Nomor 1 itu minyak yang ada di dalam gelas. Berarti wujud bendanya minyak itu cair, gelas itu benda padat. Yang kedua itu gangsing, wujud bendanya padat. Yang ketiga balon, balon itu udara di dalam balon itu berwujud gas. Lanjut bawahnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Lanjut halaman 127. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ternyata mereka itu sedang bermain bola atau mendorong bola gitu ya. Berpasangan memainkannya. Nah, pernahkah kamu melakukan permainan itu? Mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada yang belum ya. Terus bawahnya, apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya? Ternyata Udin tuh tidak mematuhi tata tertib di sekolahnya karena dia pakaiannya tidak rapi. Bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Sedangkan Benny berpakaian sangat rapi. Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Nah, tata tertib di sekolah itu biasanya sama ya, rata-rata di setiap sekolah itu, antara lain itu baju dimasukkan ke dalam celana bagi laki-laki dan rok bagi perempuan. Terus memakai dasi saat upacara, memakai ikat pinggang berwarna hitam, memakai kaos kaki berwarna putih, memakai sepatu berwarna hitam, dan masih banyak lagi tata tertib yang lainnya ya. Apakah kamu mematuhinya? Sebagai seorang siswa yang baik, pasti kalian mematuhi aturan atau tata tertib di sekolah ya. Bawahnya, ayo menulis. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Antara lain berpakaian rapi, baju dimasukkan ke dalam celana, memakai kaos kaki berwarna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, dan lainnya. Lanjut halaman 128. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Ini ada Benny dan Udin sedang melakukan percakapan. Benny berkata, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." "Biarkan saja," jawab Udin. "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar," kata Benny. "Hah, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" tanya Udin kaget. "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut,
sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jawab Benny menjelaskan. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola apa? Tanya Udin kepada Benny. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Jawab Benny menjelaskan. Bawahnya apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Yaitu tentang tata tertib cara berpakaian dan tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola. Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Yaitu antara lain memasukkan baju ke dalam celana bagi anak laki-laki dan memasukkan baju ke dalam rok bagi anak perempuan. Ayo amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat. Di antara ketiga gambar ini Benny berpakaian yang cukup rapi ya, karena dia bajunya dimasukkan ke dalam celana dan dia memakai ikat pinggang. Tetapi rambutnya dia sudah panjang ya, harusnya dipotong. Nah, untuk Udin ini pakaiannya kurang rapi karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana dan dia tidak memakai ikat pinggang. Rambutnya juga sudah mulai agak panjang. Sedangkan untuk anak perempuan juga sudah rapi, bajunya dimasukkan ke dalam rok tapi dia tidak memakai ikat pinggang, jadi kurang rapi ya. Lanjut halaman 130. Sekarang ayo praktikkan cara berpakaian yang rapi seperti yang kamu pelajari. Temanmu akan menanggapi penampilanmu dengan bahasa yang sopan. Nah, jadi bawahnya ayo mencoba. Cobalah permainan saling dorong bola bersama temanmu. Lakukan dengan tertib. Nah, lakukan permainan bola mendorong bola tadi seperti yang ada di gambar halaman 127 ya. Caranya dengan berpasangan ya. Ayo menulis. Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Sebelum permainan, buatlah garis pembatas terlebih dahulu. Garis pembatas digunakan untuk menetapkan siswa yang menang dan siswa yang kalah. Permainan dilakukan oleh dua orang siswa. Siswa saling berhadapan sambil memegang bola. Pemain saling mendorong bola dengan tangan. Siswa yang melewati garis pembatas akan kalah. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan tata tertib datang ke sekolah dan pulang dari sekolah. Kiranya cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.